Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Seperti janji saya akan membuat video salah satu eh, apa salah satu pengalaman barbar saya. Ini part 2-nya ya, part 2-nya. Eh, jadi begini teman-teman, nggak usah bertele-tele ya. Apa maksud saya bikin video ini? Oh, bisa nakal kok diumbar begitu kan, aib kok diumbar. Ini menurut aku bukan aib teman-teman. Ini tuh suatu cerita, suatu pengalaman aku pribadi, pengalaman kalian semua yang mungkin pernah terjun di dunia yang salah ya kan. Ini tuh bukan aib, tapi ini suatu pengalaman. Aku ingin bercerita, aku ingin membagikan cerita aku agar kalian nanti adik-adik nggak gimana ya, atau teman-teman deh, aku panggilnya teman-teman ya. Soalnya kalau adik-adik kan terlalu formal untuk kalian mungkin. Aku ingin berbagi untuk teman-teman cerita ini agar kalian nggak terjun di dunia yang salah gitu. Jadi part 2 nya begini teman-teman, kan itu sudah yang hampir bentrok sama SMP yang lain, dan ini hampir lagi teman-teman, ini ada lagi bentrok lagi dengan SMP yang lainnya juga. Jadi begini ada cerita itu seperti ini. Langsung ke to the point saja ya saya ya, pembahasanku ke hari ini. Jadi itu begini, kan ada temen aku satu kelas itu dapat pacar SMP lain kan gitu. Cuman ini tiba-tiba teman aku curhat ke aku, "Hey bro," kurang lebihnya begini, "Hey bro, ini gimana, ini pacar aku digangguin sama orang lain. Kalau cuman dirayu-rayu mah nggak apa-apa, tapi temen aku sampai dikata-katain, sampai di eh, gimana ya, sampai si anak satu sekolahnya itu ada yang, karena ada yang yang ngata-ngatain kan satu sekolahnya ya, sampai itu ada yang bicara kotor dengan ke dia, ke pacar dia kan gitu. Sampai ada yang ngata-ngatain, sampai ada yang sampai ada masanya itu pacarnya itu kerudungnya dicopot, ditarik atau dijambak rambutnya gitu sama si laki-laki itu. Akhirnya si temen aku tuh nggak terima tuh karena pacarnya digituin. Akhirnya kan si perempuan itu kan ngadu ke temen aku. Nah temen aku itu ngadu ke aku. Akhirnya aku begini, ya udah sekarang mau kamu gimana gitu, mau kamu gimana. Kamu mau datang ke sekolahnya atau gimana gitu. Akhirnya dia langsung bilang, iya, iya Gi, iya bro. Nanti pulang sekolah kamu ikut aku ya. Nanti ada temen yang lain juga, mungkin satu kelas saja. Kita berenam, berenam, berenam nanti kita ke sekolahan pacar pacar dia gitu. Akhirnya, oh iya gak apa-apa, nanti langsung aja ya, iya gitu. Aku nggak nyangka tuh ternyata temen aku sudah bawa pisau dapur di jok 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 belakang, di jok belakang. Tapi untungnya waktu itu nggak digunakan teman-teman. Jadi ya mungkin catatan apa ya, kriminal aku dengan teman-teman itu meskipun buruk itu nggak ada, karena nggak sampai ada korban jiwa. Mungkin kalau perkelahian ya perkelahian biasa, nggak sampai ngelapor seperti itu, nggak ada. Nah di situ, hmm, yang berangkat itu aku, terus teman aku itu. Kalau se SMP itu alhamdulillah, kalau teman-teman aku yang laki-laki itu sama perempuan best friend semua teman-teman. Meskipun aku mungkin ganti-ganti nomor ya, jadi nggak masuk grup kelas, tapi alhamdulillah itu aku dan teman-teman yang lain tuh akrab gitulah. Jadi berjalan bagus. Aku kan termasuk anak yang disegani karena kebarbaran aku di saat di sekolahan. Jadi aku disegani di situ. Di situ persaudaraannya juga bagus, karena jati diriku waktu itu aku memang ingin diakui orang lain. Aku ingin di gimana ya, ingin mencari perhatian dari orang lain gitu. Aku ingin gimana ya, intinya nggak mau ada yang ngerendahin aku lah di situ, sampai aku sebarbar itu di situ. Singkat cerita ya, aku sama teman aku itu berangkat, aku terus ada teman aku yang inisialnya R, ada yang L, ada yang A, ada yang A lagi, terus ada
siapa lagi ya, ada yang sudah berlima, cuma berlima teman-teman. Kita berangkat cuma berlima. Ini lumayan jauh, kebetulan ini sekolahannya beda kecamatan. Selisih dua kecamatan, jadi ya agak jauh. Kita pulang agak pagi, kita langsung ke sana. Bayangin teman-teman, kita cuma berlima ya, cuma berlima berani nantangin satu sekolahan. Kurang apa coba? Itu gimana ya? Itu sesuatu hal yang nggak patut ditiru kan begitu. Itu sesuatu hal yang gimana ya, nggak patut untuk dibanggakan kalau menurut aku sekarang wawasan. Tapi memang di situ waktu itu aku masih darahnya darah muda, darahnya darah memang arogan, jadi ya nggak mikir sampai efeknya, nggak mikir sampai dampaknya seperti itu, nggak teman-teman. Jadi waktu itu setelah kita berangkat, kita itu nungguin di depan gerbang pas sekolahan. Bayangin, berlima nantangin satu sekolahan. Mungkin kalau sampai itu memang benar-benar jadi bentrok, aku sama teman-teman sudah mati semua mungkin itu. Karena bayangin bro, anak lima berani nantangin satu sekolahan itu. Gimana coba, kayak seri Jawa. Jadi kayak film apa ya, film Jepang yang Genji. Kalau Genji masih sendiri, habis itu dibantu sama satu sekolahan. Ini enggak ada yang lain, nggak ada yang nyusul, cuma bener-bener berlima lawan satu sekolahan. Bayangin kalau itu benar-benar terjadi, mati kita semua berlima. Coba. Akhirnya di situ kita parkir, taruh motor, kita standarnya kita standarin itu motor. Kita ada yang bonceng, ada yang naik sendiri satu orang, yang 4 boncengan, 2 motor, 1 motor 2 anak. Di situ kita akhirnya nunggu agak lama. Setelah 1 jam 2 jam si SMP ini akhirnya itu sudah bel pulang. Akhirnya mereka keluar semua. Setelah keluar semua, keluar, ternyata itu sebelum bel itu sudah ada yang tahu kalau aku sama temen aku itu memang nungguin orang, memang mau nantangin orang gitu. Jadi sudah bocor teman-teman. Jadi waktu itu yang keluar langsung katakanlah gangsternya itu SMP itu. Jadi langsung gangsternya langsung di belakangnya dikawal sama dikawal sama satu SMP-nya, satu sekolahannya itu ngawal dia. Laki-laki sama perempuan ikut semua jadi satu. Gimana coba? Itu kan langsung gimana ya? Aku sama teman yang lain sampai masih gimana ya, dengan santainya, dengan enjoynya itu masih berani-berani aja, enggak mikir yang layaknya orang dewasa yang gimana ya. Kalau kalah jumlah pasti kita itu nanti kalah atau gimana, kita masih benar-benar nekat, kita itu masih benar-benar labil. Jadi apapun yang terjadi yang penting kita berani dulu gitu. Kita akhirnya berani. Di situ kita setelah cekcok beberapa lama, kita langsung dikepung sama banyak orang, sama banyak siswa. Itu satu sekolah semua ngepung kita. Langsung mereka itu semua ada yang bawa, kan itu kan posisinya juga dekat sawah ya. Langsung mereka semua langsung bawa, ada yang sabuknya itu sabuk sekolah, ikat pinggangnya itu ada yang dilepas, ada yang langsung ambil kayu balok, kayu bekas renovasi lah, bekas renovasi sekolahan mereka. Ada yang juga yang bawa ambil gimana, kalau kalian tahu tebu, tanaman tebu, nah itu kan kalau habis panen kan enggak benar-benar bersih kan. Jadi mereka tuh ambil semacam itu, ambil tebu panjang gitu kan, dipakai senjata gitu. Kita berlima dikepung teman-teman. Kita dikepung di tengah jalan sampai itu jalan tutup total. Jalan itu sampai orang lain lewat tuh nggak berani lewat teman-teman, nggak berani lewat. Saking gimana, saking itu keadaannya seperti itu. Dan anehnya waktu itu guru itu nggak langsung keluar, jadi dibiarin dulu. Ada satpam juga, itu kita dibiarin dulu.
akhirnya kita cekcok di situ, kita langsung kita berunding. Tapi yang namanya anak muda yang nggak mau mengalah kan, pasti kita semua egonya soal gimana kan, pasti ego nomor satu. Kalau soal hasil atau pandangan orang lain mah itu nggak usah dipikirin kan, kalau anak remaja kan begitu ya. Begitu akhirnya hampir kita main tangan, hampir kita adu jotos di situ. Akhirnya si kepala sekolah, si yang kita datang itu keluar teman-teman. Akhirnya siswanya mereka itu akhirnya pulang semua karena dibubarin. Akhirnya aku sama teman aku itu langsung pergi. Ternyata pas aku pulang, mereka itu nggak benar-benar pulang teman-teman. Jadi mereka itu cuman pura-pura pulang, tapi akses pulang kami tuh diblok jalannya. Jadi mereka tuh ngeblok jalannya gitulah. Akhirnya kita pulang, kita nggak peduli lagi kan. Yang penting gimana ya, akhirnya teman aku yang ada masalah ini dia takut sendiri teman-teman, karena kan nggak nyangka kalau bakal satu sekolah itu maju semua kan. Ekspektasinya kan satu lawan satu gitu. Aku disuruh nungguin, aku disuruh gimana ngawasin gitu kan. Ternyata enggak. Akhirnya dia takut atau dia mungkin apa itu mikir yang lain, jadi dia nggak jadi ngelanjutin niatnya. Akhirnya kita pulang dan akhirnya sudah sampai di situ selesai. Dan itu part 2 dari sedikit dari cerita kebarbaran aku ya. Dan gimana ya, pesan aku yang patut yang patut kalian ingat itu begini teman-teman. Memang di waktu itu aku itu merasa sangat senang. Aku merasa itu bahwa aku wow gitu. Tapi semakin kesini, semakin aku itu sadar teman-teman. Semakin aku itu berpikir, kenapa aku dulu ngelakuin hal sebodoh itu kan gitu. Kenapa aku dulu itu searogan itu. Buktinya setelah aku lulus, teman-teman aku yang minta backing aku, minta apakah, mereka cuek bebek kalau ketemu teman-teman. Mereka udah nggak akan nganggap kalian teman lagi. Percaya dengan aku. Ada yang mungkin nganggap kalian teman, tapi itu pasti yang satu kelas dengan kalian atau gimana. Tapi di luar dari kelas itu mungkin nggak ada deh teman-teman. Beneran. Adapun sedikit kalau kalian bertemannya di ruang lingkup seperti itu. Tapi kalau beda lagi, kalau mungkin kalian tuh anak yang asik dengan semua orang, nggak barbar, itu mungkin kalian bisa dianggap sampai kalian lulus, sampai kapanpun itu kalian tetap bisa akrab dengan mereka. Bahkan mereka nggak akan menjauh dengan ke kalian, tetap respect dengan kalian gitu. Ya mau gimana lagi ya, hal semacam itu sangat gimana ya, janganlah kalian melakukan ini. Benar-benar pesan dari kami semua, pesan terutama dari saya dan juga dari mereka semua yang pernah mengalami hal seperti saya gitu. Kita berbagi cerita seperti ini agar kalian itu nggak terjerumus di lubang yang sama. Karena gimana ya, beneran deh, setelah kalian nanti beberapa tahun melalui hal itu, kalian akan menyesal sejadi-jadinya, menyesali perbuatan kalian. Dan kalian akan berpikir bahwa dulu kalian tuh kok sebodoh itu, segampang itu, kalian kok gimana ya, seperti itulah gimana tanggapannya. Jadi ya janganlah kalian melakukan hal-hal bodoh seperti itu yang gak ada gunanya. Ya mungkin ini adalah salah satu contoh yang mungkin luput lepas dari perhatian orang tua terhadap anaknya, guru terhadap siswanya dan lain sebagainya. Jadi si siswa bisa melakukan hal seperti itu dengan santainya, dengan enjoynya. Mungkin ada masalah di kalian, mungkin ada masalah
yang membuat kalian itu menjadi sebarbar itu. Mungkin ada masalah di ruang lingkup keluarga kalian, atau mungkin ada memang kalian itu mantan orang yang dibully, atau kalian itu mantan orang yang sering dikecewain orang. Ya pasti nanti kalian akan pelariannya kebanyakan orang tuh ke situ. Jadi ya jangan sampai benar-benar jangan sampai, karena itu eh akan menghancurkan segalanya. Kalau kalian nanti gimana ya, kalau nanti kalian benar-benar sudah lepas dari dunia itu, pasti kalian sudah bakal bisa mengingat-ingat dan mencerna kalau itu memang salah. Tapi selagi kalian masih melakukan hal itu di waktu remaja, pasti kalian merasa bahwa kalian itu benar, bahwa kalian itu gimana, nggak mau tahu. Tapi nanti ada waktunya kalau kalian tuh sudah gimana ya, sudah lepas dari dunia itu, pastilah kalian itu tahu sendiri menyesalnya kalian. Jadi eh, itu sedikit video dari saya, cerita dari saya, dan pesan saya untuk kalian teman-teman, jangan sampai kalian terjebak di dunia yang sama. Jangan sampai kalian itu melakukan kesalahan-kesalahan bodoh yang bisa menghancurkan harga diri, menghancurkan moral, menghancurkan masa depan kalian. Kita itu hidup untuk berdampingan. Kita hidup itu bukan untuk mencari siapa yang berkuasa, yang hebat, dan siapa yang lemah. Tapi kita itu hidup soal waktu, kapan kita memulai hidup, kapan kita mengakhiri hidup. Dan kita bicara hidup itu, kita harus saling berguna untuk orang lain, bukannya kita mencari bahwa aku yang unggul, bahwa aku yang lebih unggul dari orang lain. Tuh jangan seperti itu. Mungkin ini adalah cukup sampai di sini video pembahasan saya. Ya mungkin orang tua kalian luput dengan tindakan kalian, bahkan guru kalian itu nggak tahu tindakan kalian yang semacam aku lakukan ya. Tapi ya pesan aku, jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian sudah lihat video ini, ya kalian tinggalkan dunia kalian yang semacam itu, kalian berubah pribadi yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Eh, Tetap dukung channel saya, karena channel saya akan membahas tentang kisah-kisah nyata, membahas tentang dunia-dunia nyata, membahas apapun yang itu mungkin semoga bermanfaat untuk kalian ya. Untuk sementara channel saya akan membahas tentang itu dulu. Sekian, terima kasih. See you next my video. Buat kalian sehat selalu dan sukses selalu. Oke.